Ya, selamat siang teman semua. Terima kasih untuk waktu dan atensi yang diberikan. Nah, di sini kami ingin presentasikan bahwasanya pada modul 3.1 pembelajaran kami di pendidikan angkatan 9 yaitu mengenai pemetaan modal aset sekolah, khususnya difokuskan di SMK 9. Kami bertiga adalah anggota dari calon pendidikan angkatan 9. Saya Christina Priani dengan rekan saya Mas Arina Simanjuntak, dan kami bertiga akan mensummasikan 7 aset modal yang dimiliki SMK 9 untuk kemajuan siswa dan siswi SMK 9. Oke, mungkin dimulai dari pemaparan dari Bu Master. terima kasih Bu Christine. Selamat siang buat kita semuanya. Terima kasih sudah datang ke ruangan ini untuk berbagi atau sharing tentang pemetaan modal atau aset sekolah. Ya, kita fokuskan di SMK Negeri 9. Ini aset sekolah itu ada 7 ya, ada 7 macam. Nih, yang pertama itu adalah modal manusia. Ya, modal manusia itu termasuk di sana adalah kepala sekolah, termasuknya guru-guru, TU, terus ada siswanya, ada orang tua, itu semua adalah modal sekolah atau aset sekolah. Ini kepala sekolah memberikan akses seluas-luasnya kepada seluruh warga sekolah untuk mengembangkan diri dan mendorong pembelajaran yang berkualitas. Nah, sedangkan yang kedua ada juga wakil kepala sekolah mengorganisir sesuai bidang kerja dan mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak untuk kemajuan dan prestasi warga sekolah. Sedangkan guru itu yang ada di SMK 9 itu terdiri dari ada PNS-nya, ada P3K-nya, dan ada honor yang memiliki kompetensi untuk membimbing siswa menjadi pribadi yang memiliki kompetensi dan kepribadian sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, komite sekolah juga ada yang selalu memberikan dukungan bagi kegiatan sekolah. Banyak kegiatan-kegiatan yang kita minta kerjasama dengan komite sekolah. Komite sekolah ini bisa orang tua, ya, kerjasama dengan untuk mencarikan tempat-tempat lain juga bisa kita berhubungan dengan komite sekolah. Terus ada juga alumni. Ini alumni juga sangat mendukung kegiatan sekolah. Bisa untuk pembelian tempat PKL juga iya, untuk donatur juga iya, untuk praktisi juga iya, ya. Jadi kita kalau butuh narasumber bisa juga kita memanggil para alumni SMK Negeri 9. Nah, sedangkan modal sosial, ya, tadi adalah modal manusia, yang kedua adalah modal sosial. Ini yang termasuk di sini adalah Dinas Pendidikan yang memberikan kebijakan, ya, kebijakan dalam pengembangan sekolah untuk mewujudkan visi dan misi sekolah. Terus termasuk juga lembaga pelatihan di bawah naungan Dinas Pendidikan yang memberikan akses peningkatan skill dan keterampilan mengajar guru, ya. Dan sekarang kita banyak itu yang pelatihan asesor juga bisa, pelatihan kompetensi juga bisa, kayak yang baru kemarin dan Ibu Mei baru melaksanakan pelatihan di kedua KPTK atau P4 ya sekalian. Nah, terus ada juga masyarakat atau lingkungan sekitar yang selalu memberikan dukungan dalam kegiatan persekolahan, misalnya keamanan lingkungan. Ya, di sini kita kerjasama dengan lingkungan di sini, warga, ya, juga untuk kenyamanan di sekolah kita, termasuk juga yang saya lihat ya di sekitar sini, lingkungan sini selalu juga memperhatikan anak-anak. Nah, kalau lingkungan ini atau warga sekitar sini melihat ada kejanggalan-kejanggalan yang ada. Baik, mohon izin Bapak Ibu semua, terima kasih atas kehadirannya di diseminasi aksi nyata modul 32 ini. Saya melanjutkan paparan mengenai modal aset yang kita miliki, yaitu yang ketiga, modal politik, yaitu di mana modal politik ini adalah satu kebijakan kepala sekolah dalam mendukung seluruh aktivitas warga sekolah untuk meningkatkan potensi dan pembelajaran yang berkualitas. Demikian juga terhubung dengan kebijakan dari pemerintah Pemprov DKI Jakarta sendiri dan Sudin Pendidikan serta
ada dengan pihak-pihak kecamatan untuk mendukung proses pembelajaran yang bermutu serta berorientasi pada merit. Kemudian yang modal politik selanjutnya, dukungan pihak dari dunia industri dan perusahaan dengan program keahlian yang dimiliki sekolah untuk pengembangan kompetensi baik guru dan siswa untuk tempat magang serta pemasaran tenaga kerja bagi alumni. Yang keempat yang terkait seperti TNI, Polri, dan Puskesmas, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Pariwisata, dan KPU yang mendukung terhadap proses pembelajaran ekstrakurikuler. Kemudian bersama dengan pemerintah setempat mulai dari hal terkecil yaitu di RT, RW, kelurahan, serta kecamatan. Lanjut lagi perguruan tinggi, kami juga banyak kita sudah melakukan yang semuanya hampir 100% bagus dan sesuai dengan kriteria yang diharapkan oleh semua pihak. Ada modal lingkungan yang akan dibahas oleh Ibu Christine. Silakan Ibu. Terima kasih Ibu Yolanda. Nah, selanjutnya itu modal yang ke-6 dari 7 aset yang dimiliki oleh Sekolah 9, dan kita sebagai pemimpin pembelajaran harus mengkolaborasikan semuanya. Itu adalah yang ke-6, modal lingkungan alam. Nah, di dalam SMKN 9 kita di sini sama-sama merasakan adanya saturasi digital juga perpindahan udara yang cukup baik ya, bisa dibilang cukup baik. Terus di sekolah juga di SMK 9 itu memiliki kebun atau beberapa sudut itu berkolaborasi dengan yang namanya CSR. Nah, nanti juga akan ada penjelasan selanjutnya terkait tentang CSR. Dan ada juga kita memiliki halaman serta lapangan yang cukup seperti itu. Itu modal yang bisa kita kembangkan untuk melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Next, yang terakhir, aset yang ketujuh itu adalah modal finansial. Nah, sekolah itu kan namanya sistem ya. Yang namanya sistem tidak bisa berjalan kalau tidak ada keuangan pastinya ya, pendanaan. Nah, kalau sekolah kita memanfaatkan dan memaksimalkan pendanaan itu sumber dana BOS, BOP, dan sistem keuangan lainnya. Terus yang berikutnya ada juga untuk SMK 9 itu kerjasama CSR. Itu terlihat dengan kita adanya dengan BHB, terus Prima, terus Teh Botol Sosro, terus ada lagi Ultrajaya, sama kolaborasi dengan pihak-pihak industri ya Bu ya, misalkan Inti Prima yang anak di kafe. Nah, itu ada nilai CSR-nya sebenarnya gitu, misalkan kayak pengecekan lapangan itu pasti ada bantuan. Terus kemarin juga ada mendapatkan kursi ya, yang sama-sama kita sudah ketahui. Nah, semua itu dari segi keuangan untuk SMK 9, karena kita membicarakan SMK 9, kita nggak tahu sekolah yang lain, karena ada kolaborasinya dengan pihak industri, maka untuk SMK 9 itu ada akan mencetus kegiatan yang namanya BLUT. Oleh sebab itu, kita semua guru di SMK 9 ini sebagai pemimpin pembelajaran harus mensupport hal tersebut. Seperti itu. Nah, ketika kita membicarakan BLUT, artinya bersinergi dengan pengembangan siswa, karena dari BLUT itu nanti siswa pasti disuruh mengembangkan dari segi kewirausahaan, jual beli, dan berkreasi terhadap makanan atau peralatan dan lain-lainnya. Dari pemaparan kami ini, apa yang sudah dimanfaatkan di SMKN 9 seperti itu, dan itu untuk kita bersama sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, karena guru adalah pemimpin pembelajaran. Seperti itu. Demikian sih diseminasi dari kami. Mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan kami buka forum tanya jawab. Ya, siswa belum ada ya? Oh iya, betul. Ya, terima kasih Bu Jaya. Berarti kita masukkan siswa ya di modal manusia. Sebagai subjek yang harus kita kembangkan. Itu terkait sama kebijakan.
kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini Pemprov DKI. Oh, nggak tahu satu-satu. Ada yang belum masuk. Kira-kira ada yang belum masuk kan? Yang selama ini kita kerjasama sama Pemprov DKI ya. Kemudian Sudin Jakarta Barat mengadakan sesuatu atau mereka yang juga mau mengadakan acara itu bisa meminjam tempat ke kami. Oh, kayak waktu pemilihan umum ya. Iya betul. Iya. Sangat mengkhawatirkan seperti itu ya, karena kita kan memiliki akses sebenarnya resmi yang utuh. Ya kita tunjukkan kalau bisa. Itu jangannya kenapa pengen jual aja. Ya karena kan kita kan berani negara. Iya, ini bisa menambah wawasan kita di materi atau topik dari modal atau aset yang dimiliki sekolah kita. Jadi kita bangga semua sepertinya dari ketujuh modal itu semua kita miliki. Jadi kita hanya tinggal menggunakan, menerapkan untuk berkolaborasikan untuk peningkatan cara pembelajaran kita yang berpusat pada murid. Nah, terima kasih. Cukup sekian dari kami. Sukses buat kita semuanya. Sama-sama. Nah, ya.